Bab 3165. Siapa dekan selanjutnya? Negosiasi. Mileye tanpa berkata-kata lebih lanjut langsung berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, para master klan Zong seketika merasa lega. Mereka menyadari, jika pedang itu jatuh, seluruh klan Zong akan lenyap dalam sekejap. Sangat menakutkan. Mileye membawa Tuan Putri Kara kembali ke angkasa. Mileye menyatakan, "Mari kita berbicara." Tuan Putri Kara memberi anggukan. Keduanya berjalan menuju ke kejauhan. Mileye berbisik, "Mendirikan sebuah alam semesta adalah tugas yang sederhana. Tetapi, mengelola alam semesta sangat sulit." Tuan Putri Kara menyatakan, "Kamu dapat percaya padaku." Mileye melihat Tuan Putri Kara. Tuan Putri Kara tersenyum. "Aku tidak melibatkan diri dalam penaklukan dengan cara kasar. Setiap kali aku menaklukkan alam semesta baru, aku segera mencari individu berbakat, mengumpulkan semua bakat tersebut dan meminta mereka untuk membantu kita dalam mengelola alam semesta." Mileye mengutarakan dengan suara serius. "Apakah itu sudah cukup?" Tuan Putri Kara tersenyum. "Hindari merendahkan potensi dari suatu alam semesta. Setiap alam semesta memiliki banyak individu berbakat. Sekarang, dengan pendirian ketertiban baru, itu akan memberikan panggung besar bagi mereka. Mereka senang dan siap untuk berdedikasi. Tentu saja, akan ada banyak masalah. Tetapi aku yakin aku bisa mengatasinya dengan baik." Mileye melempar pandangan ke arah Tuan Putri Kara sambil tersenyum. "Serius?" Tuan Putri Kara mengedipkan mata. "Apakah kamu tidak percaya padaku?" Mileye menggeleng. "Aku sangat percaya padamu." Tuan Putri Kara memberi anggukan, sedang hendak berkomunikasi. Tiba-tiba Mileye mengucapkan lagi, "Tugasmu mungkin akan menjadi lebih berat." Tuan Putri Kara terdiam. Mileye berbicara pelan. "Aku akan berperang di alam semesta paralel. Tidak akan lama lagi. Semua alam semesta paralel akan tunduk di bawah pemerintahan Akademi Guanxuan." Tuan Putri Kara memandang Mileye. "Apakah kamu yakin?" Mileye memberikan anggukan. "Ya." Tuan Putri Kara tetap diam. Ekspresinya menjadi serius. Mileye memiliki kekuatan untuk menaklukkan semua alam semesta. Tetapi saat ini pasti tidak memiliki kemampuan untuk mengelola semua alam semesta dengan baik. Mileye tiba-tiba berkata, "Apakah ada yang bisa mengemban tanggung jawab sendiri?" Tuan Putri Kara memandang Mileye. "Hanya aku saja." Mileye menggeleng dengan senyuman, tertawa dengan sedikit kepahitan. Memang benar. Saat ini, orang yang benar-benar bisa mengemban tanggung jawab sendiri sangat sedikit. Tuan Putri Kara berkata, "Bagaimana kalau kita mengambil sedikit waktu untuk merenung?" Mileye menggeleng. "Tidak bisa." Tuan Putri Kara mengernyitkan dahi. "Apakah ini sangat mendesak?" Mileye berbicara pelan. "Tidak terlalu mendesak. Hanya saja, ini adalah hal yang wajib dilakukan. Aku berpikir, kita mesti mencari cara untuk menyelesaikannya, bukan menunda-nunda terlebih dahulu." Tuan Putri Kara diam sejenak sebelum mengucapkan, "Mengelola alam semesta tidak semudah itu. Sebuah kelalaian dapat membawa kekacauan ke seluruh alam semesta ini." Mileye mengangguk sedikit. "Ya, para master di dalam menara kecil siap membantunya menaklukkan alam semesta paralel yang tak berujung. Namun, orang-orang ini pasti tidak akan mampu mengelola alam semesta. Setelah menaklukkan, dibutuhkan orang untuk mengelola. Ini adalah masalah terbesar. Bakat. Begitu membutuhkan bakat. Dan sekarang, orang-orang yang dapat mengemban tanggung jawab sendiri di tangannya hanya sedikit dan orang-orang ini tentu saja tidak dapat menyisihkan waktunya. Sangat menyulitkan." Tuan Putri Kara tiba-tiba mengatakan,
Kamu mesti mencari bakat. Mereka yang benar-benar bisa mengemban tanggung jawab sendiri. Mileye mengangguk sedikit. Hanya bisa begitu. Mengatakan itu, dia seolah-olah teringat sesuatu. Lalu bertanya lagi, apakah kamu kekurangan uang? Tuan Putri Kara menggeleng. Tidak kekurangan. Mileye terdiam. Tuan Putri Kara tersenyum. Jangan khawatir. Aku bukan tipe yang merampok di mana-mana. Secara finansial, setiap kali kita pergi ke sebuah alam semesta, kita akan mencari beberapa alam rahasia kuno, atau menjelajahi jalur spiritual dan sebagainya. Oleh karena itu, saat ini pasukan kita tidak kekurangan uang. Mileye mengangguk kecil. Baiklah, sebenarnya, dia juga khawatir. Karena saat ini dia tidak terlalu kaya, terutama kristal aturan. Hanya tersisa beberapa ratus ribu. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan untuk menyerang kelompok orang di era hukum terakhir. Kelompok orang itu pasti masih memiliki banyak kristal aturan. Pada saat itu, Tuan Putri Kara tiba-tiba mengucapkan, anggota timku tidak bisa kamu manfaatkan. Tetapi aku bisa merekomendasikan suatu tempat. Mileye segera bertanya. Tempat apa itu? Tuan Putri Kara melihat Mileye. Negara bulan. Mileye mengernyitkan dahi. Negara bulan. Tuan Putri Kara memberikan anggukan. Ini adalah sebuah kerajaan yang dulu dihancurkan oleh Kaisar Kunoku, tetapi tidak sepenuhnya lenyap. Mereka menyembunyikan diri di wilayah bulan dan sekarang pemimpin saat ini adalah Kaisar Bulan. Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya. Berdasarkan informasi yang diinvestigasi oleh Kaisar Kunoku, dia adalah orang yang sangat kompeten. Saat ini, kerajaan bulan sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Awalnya, aku berencana untuk memanfaatkan kesempatan perang ini untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Tetapi karena kamu membutuhkan bakat, maka rencana itu perlu ditunda untuk sementara waktu. Mileye memandang Tuan Putri Kara. Jika aku benar-benar menaklukkan mereka, itu berarti bahwa mereka akan masuk ke akademi. Apakah kamu tidak memiliki pikiran lain? Tuan Putri Kara tersenyum. Aku tidak punya pikiran apa-apa. Pada awalnya, yang dihancurkan adalah mereka dan pada saat itu aku tidak terlibat. Aku merasa bahwa yang memiliki pikiran adalah mereka. Selain itu, alam semesta ini sangat besar dan Akademi Guanxuan adalah penguasa seluruh alam semesta. Bagaimana aku bisa terbatas pada satu negara saja? Mileye menatap Tuan Putri Kara. Tanpa berkata-kata, Tuan Putri Kara tersenyum. Ini adalah perkataan dari hati yang sebenarnya. Mileye memberikan anggukan perlahan. Tuan Putri Kara, aku menghargai pengorbananmu dan keluarga bangsawanmu. Di masa depan, selama Akademi Guanxuan berdiri tegak, kamu dan keluarga bangsawan Kaisar kuno akan selalu dikenang. Tuan Putri Kara melihat Mileye. Bisakah kamu memberitahuku siapa dekan berikutnya? Mileye tersenyum dan menggeleng. Aku tidak tahu. Tuan Putri Kara menggeleng. Kamu pasti pernah mendengar pepatah. Sesekali raja, selalu menteri. Janji yang kamu buat sekarang mungkin tidak akan berlaku ketika anakmu menjadi penguasa. Bukan begitu. Mileye mengangguk ringan. Sepertinya begitu. Misalnya, janji yang dibuat oleh ayahnya kepada orang lain. Dia tidak peduli. Dia yakin anaknya juga akan seperti dirinya. Tuan Putri Kara membuka telapak tangannya dan seberkas cahaya putih masuk ke kening Mileye. Tuan Putri Kara berbicara. Ini adalah peta menuju bulan. Kamu dapat mencobanya. Mileye memberikan anggukan. Baiklah. Setelah mengucapkan itu, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung bintang.
Tuan Putri Kara memandang ke kejauhan ujung bintang. Diam untuk waktu yang lama. Dia juga memiliki keinginan tertentu. Keinginannya adalah keamanan abadi bagi Kaisar kuno. Tetapi dia juga tahu bahwa janji dari Mileye sendirian tidak cukup. Karena, seperti yang dikatakan, satu hari seorang penguasa langit, esok hari menjadi bawahan. Yang paling membuatnya khawatir adalah kemungkinan naiknya penguasa baru di masa depan. Jika penggantian kepemimpinan berjalan dengan lancar, itu tidak masalah. Tetapi jika tidak normal, misalnya, pemimpin baru itu dipilih secara tidak wajar, itu bisa menjadi masalah besar. Banyak kali, kehancuran kekuatan besar seringkali terjadi karena mengganggu orang yang seharusnya tidak diganggu. Sejenak kemudian, Tuan Putri Kara menggeleng sedikit, berbalik dan pergi. Masa depan tidak pasti. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menempuh jalan yang benar saat ini. Tentang masa depan, itu bergantung pada keluarga kerajaan Kaisar kuno sendiri. Tidak lama kemudian, Mileye tiba di bulan. Baru saja tiba di kerajaan bulan, Mileye dihalangi oleh suatu larangan yang kuat dari Dewa Tao. Dengan telapak tangannya terbuka, pedang biru gaib muncul di tangan Mileye. Dengan satu ayunan ringan, larangan itu segera lenyap dan kemudian, dia langsung memasuki kerajaan bulan. Namun begitu memasuki kerajaan bulan, ada aura mengerikan yang langsung mengunci dirinya. Mileye tetap tenang, menatap ke depan. Dalam sekejap, ruang dan waktu terbelah, dan seorang wanita perlahan-lahan muncul. Wanita itu mengenakan jubah panjang berwarna biru muda. Rambut panjang terurai dan matanya seolah bulan. Dia menyembunyikan kedua tangannya di dalam lengan jubahnya yang panjang, yang berkibar-kibar dengan semangat surga. Wanita itu menatap Mileye tanpa berkata-kata. Mileye tersenyum. "Apakah kamu adalah Kaisar Bulan?" Wanita itu menatap Mileye. "Akademi Guanxuan." Mileye sedikit terkejut, lalu berkata, "Kamu mengenalku?" Wanita itu tenang. "Apakah Tuan Muda Ye memiliki sesuatu yang perlu dilakukan?" Mileye memberikan anggukan. "Kali ini, aku mengundang kerajaan bulan untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan." Ratu Bulan menatap Mileye tanpa berkata-kata. Mileye sedikit tersenyum. "Bagaimana pendapat Ratu Bulan?" Ratu Bulan dengan tenang mengucapkan, "Tidak ada pendapat." Mileye melihat Ratu Bulan. "Jika begitu, maaf sudah mengganggu." Setelah mengucapkan demikian, dia berbalik dan pergi. Jika lawan sudah mengenalinya dan menolaknya, maka tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Namun, pada saat itu, Ratu Bulan tiba-tiba menyatakan, "Tunggu sebentar." Mileye berbalik memandang Ratu Bulan dan Ratu Bulan dengan tenang menyatakan, "Menurut pengetahuanku, Putri Kara sekarang bekerja untuk Tuan Muda Ye." Mileye mengangguk. "Ya." Ratu Bulan menatap Mileye. "Apakah Tuan Muda Ye tidak tahu tentang dendam antara kerajaan bulan dan Kaisar kuno?" Mileye memberikan anggukan. "Tahu. Sejujurnya, kali ini aku datang karena rekomendasi Putri Kara." Ratu Bulan merenggangkan alisnya. "Rekomendasi Putri Kara?" Mileye mengangguk. Ratu Bulan terdiam. Mileye melihat Ratu Bulan. "Ratu Bulan, jika Putri Kara bersedia melepaskan dendam, bagaimana dengan kerajaan bulan?" Ratu Bulan tanpa ekspresi. "Apa pendapatmu?" Mileye sedikit mengangguk. "Jika kamu tidak bersedia melepaskan dendam, maka yang menunggu kerajaan bulan hanyalah kehancuran sekali lagi." Mata Ratu Bulan menyipit. Tanpa berkata-kata, Mileye tersenyum. "Ratu Bulan, aku bukan sedang mengancammu.
Aku hanya ingin memberitahumu fakta bahwa saat ini kerajaan Kaisar kuno telah bergabung dengan Akademi Guanxuan dan Putri Kara adalah Panglima Besar Akademi Guanxuan yang memimpin pasukan terbaik mereka. Jujur saja, saat ini, Kerajaan Bulan sama sekali tidak mampu melawan mereka. Ratu Bulan tetap diam. Mileye melanjutkan, Ratu Bulan, saat ini aku membutuhkan banyak bakat. Sangat banyak bakat. Jika kamu bersedia, kamu dapat turut serta dengan ruang dalam Akademi Guanxuan dan membawa rakyat Kerajaan Bulan bersama-sama. Di sana, kamu akan mendapatkan pengembangan yang lebih baik. Ratu Bulan menatap Mileye. Apakah kamu tidak takut akan pemberontakan dalam? Mileye menggeleng. Tidak takut. Pemberontakan. Baik Putri Kara maupun Ratu Bulan, keduanya dapat dikendalikan. Ratu Bulan tetap diam. Mileye tersenyum. Tujuanku kali ini adalah lebih dari 10.000 alam semesta paralel. Aku ingin menaklukkan semua alam semesta paralel tersebut dan aku membutuhkan bakat manajemen yang sangat kuat. Ratu Bulan, jika kamu memiliki kemampuan tersebut, maka di masa depan, Akademi Guanxuan, kamu dan Putri Kara akan memiliki kekuasaan yang sebenarnya. Percayalah, seluruh alam semesta paralel akan menjadi milikmu dan aku akan memperbolehkanmu mendirikan pasukan. Tetapi pasukan itu akan tunduk padaku. Ratu Bulan mengerutkan keningnya. Aku dapat mendirikan pasukan. Mileye memberikan anggukan. Dapat. Tetapi wajib mematuhi teknik Guanxuan. Ratu Bulan menatap Mileye. Aku menyetujui. Aku akan membantumu mengelola semua dunia semesta. Mileye membuka telapak tangannya. Teknik inti universal melayang perlahan di depan Ratu Bulan. Ini adalah hadiah selamat datang. Ratu Bulan melihat sebentar. Tanpa menolak, langsung menerimanya. Mileye mengatakan, Ratu Bulan, kamu benar-benar seorang yang cerdas. Bukan? Ratu Bulan menatap Mileye. Kamu dapat yakin, aku memiliki pikiran kecil. Tetapi aku lebih mampu mempertimbangkan kepentingan umum. Terlepas dari segalanya, kamu bahkan dapat merekrut Putri Kara. Aku tidak akan gegabah untuk memulai tindakan yang tidak baik. Mileye tersenyum. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik di masa depan. Sebuah tambahan untuk ruang dalam. Bersambung.